Ini yang pertama, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang Allah mengingatkan dia, bahkan Allah marah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man lam yasbir 'alal bala wa lam yashkur 'ala ni'mati wa lam yarda bi qada'i fala yakhruj man tahta as-sama falyaltamis rabban siwaya. Artinya apa ini? Barang siapa yang gak sabar terhadap bala yang kuberikan, kata Allah. Siapa yang gak sabar dalam menerima bala yang kuberikan, walam yashkur ala nikmati, dan mereka tidak mensyukuri nikmat yang sudah kuberikan, walam yarda bi qada'i, dan mereka tidak ridho dengan ketetapan yang telah kubuat. Kata Allah, ditantang Allah, fala yakhruj man tahtas sama, silahkan keluar dari dunia ini, silahkan keluar dari langit ini, dari bumi. Falyaltamis rabban siwa, silahkan cari Tuhan selain aku. Kalau sudah kata Allah mengatakan begitu, Tuhan siapa lagi mau kita cari? Tuhan roti lah bagi orang penyembah berhala. Ambil disembah roti tadi, dibuat untuk Tuhan, itu potel tangannya sedikit, makan. Kurang lagi kakinya dipotel lagi. Jadi barang siapa yang tidak sabar dengan ujian yang kuberikan kepadanya, kemudian tidak mensyukuri nikmat yang sudah kuberikan, nggak ridho dengan ketetapan yang sudah kubuat, ya udah, silakan keluar dari dunia ini, cari Tuhanmu yang lain. Ini peringatan buat kita bahwa apapun yang sudah Allah berikan pada dasarnya adalah untuk kebaikan kita selaku hambanya. Ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulannya adalah kebersyukuran adalah kunci untuk hidup yang bahagia buat kita di dunia dan di akhirat ini. Ini yang pertama kata Rasul. Yang kedua, yang menjadi perenungan kita di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah ini, mari kita bermuhasabah. Kalau tadi mensyukuri nikmat, yang kedua bermuhasabah. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah diri melihat, berintrospeksi, mengevaluasi terhadap dirinya sendiri apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Introspeksi, mawas diri, evaluasi terhadap apa yang sudah pernah dia lakukan. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kemaslahatan dan kebaikan buat dia. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang dikerjakan hambanya, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang tidak diketahui oleh hambanya. Ini artinya ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, sebuah kepastian bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak akan mungkin kembali. Dulu kita muda, suruh lari tahan, mau berapa kilo oke, maraton Pak. Sekarang jalan beberapa langkah sesat. Ini harus bermuhasabah. Dulu apa aja makanan masuk giling terus, sekarang tak bisa semua masuk. Ada pantangan.
masa sekarang ini adalah kenyataan dan masa yang akan datang itu adalah harapan. Al-madi huwal dzakirat wal hadir huwal waqi, al-mustaqbal huwal amal. Masa lalu adalah kenangan yang tidak akan mungkin bisa kembali lagi, sementara masa sekarang adalah kenyataan yang harus kita terima, dan masa yang akan datang adalah harapan. Apa itu harapan? Apakah kita nanti kembali kepada Allah dengan husnul khotimah? Apa harapan kita? Ingin bersama keluarga berada di surga? Semua harapan-harapan dan keinginan itu tentu kita harapkan hal-hal yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan oleh Nabi, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, irtanim khamsan qabla khamsin. Mari kita jaga yang 5 sama atau memanfaatkannya untuk kepentingan agama. Ini yang pertama, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang Allah mengingatkan dia, bahkan Allah marah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man lam yasbir 'alal bala wa lam yashkur 'ala ni'mati wa lam yarda bi qada'i fala yakhruj man tahta as-sama falyaltamis rabban siwaya. Artinya apa ya? Barang siapa yang gak sabar terhadap bala yang kuberikan, kata Allah. Siapa yang gak sabar dalam menerima bala yang kuberikan, walam yashkur ala nikmati, dan mereka tidak mensyukuri nikmat yang sudah kuberikan, walam yarda bi qada'i, dan mereka tidak ridho dengan ketetapan yang telah kubuat. Kata Allah, ditantang Allah, fala yakhruj man tahtas sama, silahkan keluar dari dunia ini, silahkan keluar dari langit ini, dari bumi. Falyaltamis rabban siwa, silahkan cari Tuhan selain aku. Kalau sudah kata Allah mengatakan begitu, Tuhan siapa lagi mau kita cari? Tuhan roti lah bagi orang penyembah berhala. Ambil disembah roti tadi, dibuat untuk Tuhan itu potel tangannya sedikit, makan. Kurang lagi kakinya dipotel lagi. Jadi barang siapa yang tidak sabar dengan ujian yang kuberikan kepadanya, kemudian tidak mensyukur nikmat yang sudah kuberikan, nggak ridho dengan ketetapan yang sudah kubuat, ya udah, silakan keluar dari dunia ini, cari Tuhanmu yang lain. Ini peringatan buat kita bahwa apapun yang sudah Allah berikan pada dasarnya adalah untuk kebaikan kita selaku hambanya. Ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulannya adalah kebersyukuran adalah kunci untuk hidup yang bahagia buat kita di dunia dan di akhirat ini. Ini yang pertama kata Rasul. Yang kedua, yang menjadi perenungan kita di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah ini, mari kita bermuhasabah. Kalau tadi mensyukuri nikmat, yang kedua bermuhasabah. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah diri melihat, berintrospeksi,
mengevaluasi terhadap dirinya sendiri apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Introspeksi, mawas diri, evaluasi terhadap apa yang sudah pernah dia lakukan. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kemaslahatan dan kebaikan buat dia. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang dikerjakan hambanya, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang tidak diketahui oleh hambanya. Ini artinya, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, sebuah kepastian bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak akan mungkin kembali. Dulu kita muda, suruh lari tahan, mau berapa kilo oke, maraton Pak. Sekarang jalan beberapa langkah sesat. Ini harus bermuhasabah. Dulu apa aja makanan masuk giling terus. Sekarang tak bisa semua masuk. Ada pantangan. Kalaupun masuk, oper kiri, oper kanan, maju ke depan. Karena hati sudah alat pengunyahnya. Dulu masih muda, sekarang sudah tua. Jadi ini semacam evaluasi, bermuhasabah kita. Kenapa? Masa lalu itu adalah kenangan. Masa sekarang ini adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang itu adalah harapan. Al-madi huwal dhakirat wal hadir huwal waqi, al-mustaqbalu huwal amal. Masa lalu adalah kenangan yang tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Sementara masa sekarang adalah kenyataan yang harus kita terima. Dan masa yang akan datang adalah harapan. Apa itu harapan? Apakah kita nanti kembali kepada Allah dengan husnul khotimah? Apa harapan kita? Ingin bersama keluarga berada di surga? Semua harapan-harapan dan keinginan itu tentu kita harapkan hal-hal yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan oleh Nabi, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, irtanim khamsan qabla khamsin. Mari kita jaga yang 5 sama atau memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan agama. Ini yang pertama, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang Allah mengingatkan dia, bahkan Allah marah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man lam yasbir 'alal bala wa lam yashkur 'ala ni'mati wa lam yarda bi qada'i fala yakhruj man tahta as-sama falyartabis rabban siwaya. Artinya apa ya? Barang siapa yang gak sabar terhadap bala yang kuberikan, kata Allah. Siapa yang gak sabar dalam menerima bala yang kuberikan, walam yashkur ala nikmati, dan mereka tidak mensyukuri nikmat yang sudah kuberikan, walam yardo bi qada'i, dan mereka tidak ridho dengan ketetapan yang telah kubuat. Kata Allah, ditantang Allah, fala yakhruj man tahtas sama, silahkan keluar dari dunia ini, silahkan keluar dari langit, dari bumi. Falyaltamis rabban siwa, silahkan cari Tuhan selain aku. Kalau sudah kata Allah mengatakan begitu, Tuhan siapa lagi mau kita cari? Tuhan roti lah bagi orang-orang penyembah berhala. Habis disembah roti tadi dibuat untuk Tuhan, itu potel tangannya
Sebagai kesimpulannya adalah kebersyukuran adalah kunci untuk hidup yang bahagia buat kita di dunia dan di akhirat ini. Ini yang pertama kata Rasul. Yang kedua, yang menjadi perenungan kita di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah ini, mari kita bermuhasabah. Kalau tadi mensyukuri nikmat, yang kedua bermuhasabah. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah diri melihat, berintrospeksi, mengevaluasi terhadap dirinya sendiri apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Introspeksi, mawas diri, evaluasi terhadap apa yang sudah pernah dia lakukan. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kemaslahatan dan kebaikan buat dia. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang dikerjakan hambanya, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang tidak diketahui oleh hambanya. Ini artinya, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, sebuah kepastian bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak akan mungkin kembali. Dulu kita muda, suruh lari tahan, mau berapa kilo oke, maraton Pak. Sekarang jalan beberapa langkah sesat. Ini harus bermuhasabah. Dulu apa aja makanan masuk giling terus, sekarang tak bisa semua masuk, ada pantangan. Kalaupun masuk, oper kiri, oper kanan, maju ke depan, karena hati sudah alat pengunyah. Dulu masih muda, sekarang sudah tua. Jadi ini semacam evaluasi, bermuhasabah kita. Kenapa? Masa lalu itu adalah kenangan, masa sekarang ini adalah kenyataan, dan masa yang akan datang itu adalah harapan. Al-madi huwal dzakirat wal hadir huwal waqi, al-mustaqbalu huwal amal. Masa lalu adalah kenangan yang tidak akan mungkin bisa kembali lagi, sementara masa sekarang adalah kenyataan yang harus kita terima, dan masa yang akan datang adalah harapan. Apa itu harapan? Apakah kita nanti kembali kepada Allah dengan husnul khotimah? Apa harapan kita? Ingin bersama keluarga berada di surga? Semua harapan-harapan dan keinginan itu tentu kita harapkan hal-hal yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan oleh Nabi, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Irtadim khamsan qabla khamsin. Mari kita jaga yang 5 sama, atau memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan agama. Ini yang pertama, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang Allah mengingatkan dia, bahkan Allah marah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man lam yasbir 'alal bala wa lam yashkur 'ala ni'mati wa lam yarda bi qada'i fala yakhruj man tahta as-sama falyaltamis rabban siwaya. Artinya apa ya? Barang siapa yang gak sabar terhadap bala yang kuberikan,
Siapa yang gak sabar dalam menerima pahala yang kuberikan, walam yashkur ala nikmati, dan mereka tidak mensyukuri nikmat yang sudah kuberikan, walam yardo bi qada'i, dan mereka tidak ridho dengan ketetapan yang telah kubuat. Kata Allah, ditantang Allah, fala yakhruj man tahtas sama, silahkan keluar dari dunia ini, silahkan keluar dari langit ini, dari bumi. Falyal tamis robban siwa, silahkan cari Tuhan selain aku. Kalau sudah kata Allah mengatakan begitu, Tuhan siapa lagi mau kita cari? Tuhan roti lah bagi orang-orang penyembah berhala. Hampir disembah roti tadi dibuat untuk Tuhan, itu potel tangannya sedikit makan, kurang lagi kakinya dipotel lagi. Jadi barang siapa yang tidak sabar dengan ujian yang kuberikan kepadanya, kemudian tidak mensyukuri nikmat yang sudah kuberikan, nggak ridho dengan ketetapan yang sudah kubuat, ya udah, silakan keluar dari dunia ini, cari Tuhanmu yang lain. Ini peringatan buat kita bahwa apapun yang sudah Allah berikan pada dasarnya adalah untuk kebaikan kita selaku hambanya. Ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulannya adalah kebersyukuran adalah kunci untuk hidup yang bahagia buat kita di dunia dan di akhirat ini. Ini yang pertama kata Rasul. Yang kedua, yang menjadi perenungan kita di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah ini, mari kita bermuhasabah. Kalau tadi mensyukuri nikmat, yang kedua bermuhasabah. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah diri melihat, berintrospeksi, mengevaluasi terhadap dirinya sendiri apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Introspeksi, mawas diri, evaluasi terhadap apa yang sudah pernah dia lakukan. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kemaslahatan dan kebaikan buat dia. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang dikerjakan hambanya, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang tidak diketahui oleh hambanya. Ini artinya ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, sebuah kepastian bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak akan mungkin kembali. Dulu kita muda, suruh lari tahan, mau berapa kilo oke, maraton Pak. Sekarang jalan beberapa langkah sesat. Ini harus bermuhasabah. Dulu apa aja makanan masuk giling terus, sekarang tak bisa semua masuk, ada pantangan. Kalaupun masuk, oper kiri, oper kanan, maju ke depan, karena habis sudah alat pengunyah. Dulu masih muda, sekarang sudah tua. Jadi ini semacam evaluasi, bermuhasabah kita. Kenapa? Masa lalu itu adalah kenangan, masa sekarang ini adalah kenyataan, dan masa yang akan datang itu adalah harapan. Al-madi huwa dzakirah wal hadir huwal waqi, al-mustaqbal huwal amal. Masa lalu
masa yang akan datang adalah harapan. Apa itu harapan? Apakah kita nanti kembali kepada Allah dengan husnul khotimah? Apa harapan kita? Ingin bersama keluarga berada di surga? Semua harapan-harapan dan keinginan itu tentu kita harapkan hal-hal yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan oleh Nabi, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Ightanim khamsan qabla khamsin. Mari kita jaga yang 5 sama atau memanfaatkannya untuk kepentingan agama. Ini yang pertama, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang Allah mengingatkan dia, bahkan Allah marah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man lam yasbir 'alal bala wa lam yashkur 'ala ni'mati wa lam yarda bi qada'i fala yakhruj man tahta as-sama falyaltamis rabban siwaya. Artinya apa ya? Barang siapa yang gak sabar terhadap bala yang kuberikan, kata Allah. Siapa yang gak sabar dalam menerima bala yang kuberikan, walam yashkur ala nikmati, dan mereka tidak mensyukuri nikmat yang sudah kuberikan, walam yardo bi qada'i, dan mereka tidak ridho dengan ketetapan yang telah kubuat. Kata Allah, ditantang Allah, fala yakhruj man tahtas sama, silahkan keluar dari dunia ini, silahkan keluar dari langit ini, dari bumi. Falyaltamis rabban siwa, silahkan cari Tuhan selain aku. Kalau sudah kata Allah mengatakan begitu, Tuhan siapa lagi mau kita cari? Tuhan roti lah bagi orang penyembah berhala. Ambil disembah roti tadi, dibuat untuk Tuhan itu potel tangannya sedikit, makan. Kurang lagi kakinya dipotel lagi. Jadi barang siapa yang tidak sabar dengan ujian yang kuberikan kepadanya, kemudian tidak mensyukur nikmat yang sudah kuberikan, nggak ridho dengan ketetapan yang sudah kubuat, ya apa? Silakan keluar dari dunia ini, cari Tuhanmu yang lain. Ini peringatan buat kita bahwa apapun yang sudah Allah berikan pada dasarnya adalah untuk kebaikan kita selaku hambanya. Ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulannya adalah kebersyukuran adalah kunci untuk hidup yang bahagia buat kita di dunia dan di akhirat ini. Ini yang pertama kata Rasul. Yang kedua, yang menjadi perenungan kita di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah ini, mari kita bermuhasabah. Kalau tadi mensyukuri nikmat, yang kedua bermuhasabah. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah diri melihat, berintrospeksi, mengevaluasi terhadap dirinya sendiri apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Introspeksi, mawas diri, evaluasi terhadap apa yang sudah pernah dia lakukan. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kemaslahatan dan kebaikan buat dia. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang dikerjakan hambanya, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang tidak diketahui oleh hamba.
Jadi ini semacam evaluasi bermuhasabah kita. Kenapa? Masa lalu itu adalah kenangan. Masa sekarang ini adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang itu adalah harapan. Al-madi huwa dzakirah wal hadir huwal waqi, al-mustaqbal huwal amal. Masa lalu adalah kenangan yang tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Sementara masa sekarang adalah kenyataan yang harus kita terima. Dan masa yang akan datang adalah harapan. Apa itu harapan? Apakah kita nanti kembali kepada Allah dengan husnul khotimah? Apa harapan kita? Ingin bersama keluarga berada di surga? Semua harapan-harapan dan keinginan itu tentu kita harapkan hal-hal yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan oleh Nabi, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, irtadim